Ketika hati berpenyakit, maka mengobati penyakit hati jauh lebih wajib daripada mengobati penyakit di awak. Di awak tuh terserah aja yang nak berobat kada. Aku guru aja nama nyandang aja sakit seumuran terserah, punya sanggup. Tapi kalau hati ada ampunannya, wajib kita bertahan membersihinya. Hati ini kenapa wajib dibersihi? Karena inya merupakan tempat pandangan Tuhan. Allah itu mengitihi lawan si hamba di hatinya. Sedangkan mulai kepala sampai ke batis, bohir ini nang dipandang manusia nama memandangnya. Allah Ta'ala kada tapi mengurusi nang di luar nih. Nah ianya nang di dalam tuh nang diurusi Tuhan. Jadi tumpuan utama pandangan Allah Ta'ala itu hati. Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali kunyah Sidin, ngaran berendak Sidin Abu Hamid, abahnya Hamid. Muhammad ngaran Sidin, abah Sidin Muhammad, kai Sidin Muhammad, datu Sidin Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ghazali ini dokter hati, tabibul qulub, dokter paling ahli mengobati penyakit hati orang. Ini Imam Ghazali. Imam Ghazali bingung dengan orang sekarang yang mereka mengutamakan mengurusi tempat pandangan manusia, mengebelakangkan pandangan Allah. Bingung je Imam Ghazali, aku ni mikirakan kenapa leh maka manusia ni katuju membaiki rupaan nang kelihatan manusia daripada membaiki nang di dalam. Bingung aku je Imam Ghazali. Manusia ni lebih banyak memperhatikan kecantikan di luar, kebersihan di luar daripada kebersihan di dalam hati. Ini malah aku bingung Imam Ghazali. Dan itu dasar bujur lah. Ada penting jar nang di luar tuh hendak kayak apakah, nah ianya dalamnya juga. Ini banyak orang tertipu pulang nih. Lalu kena akhirnya turun ke tanah bibinian kada bakar udung lagi, turun ke tanah membuka aurat. Lalakian kayak itu juga turun ke tanah membuka aurat, mabuk di luar. Bayar ditakoni orang kan apa maka mabuk, nang diitihi Tuhan hatinya juga aja. Ini orang tertipu pulang deh. Tertipu. Jadi bujur-bujur nang mana dibolehkan oleh syariat gawe, nang mana nang kada boleh tinggalkan. Kayak itu bang, sudah jangan sampai tertipu tuh. Ya banyak orang kayak itu aja. Orang bakar udung tertutup aurat bagus kada? Bagus, berarti inya memakai lawan syariat. Tapi ada orang yang belum kawa menutup aurat tapi hatinya luar biasa bagus lawan orang. Sudah bagus pintangan situ, cuman tinggal membagusi lagi luarnya. Itu jangan menjadikan patokan. Lebih baik kada bakar udung kayak ini, yang penting hati bersih. Juga hendakan manang. Ada tuh orang kayak itu aja. Yang penting hatinya ajar. Itu tipuan syaitan biar. Hati bersih, Jepang hati bersih tapi syariat dilanggar terus. Bersihlah melanggar syariat, berarti masih ada kada baiknya ngarannya. Inilah akibat dari kurangnya atau lemahnya tentang ketauhidan kepada Allah. Kenapa yo orang ni maka banyak membaiki rupaan haja daripada membaiki hati? Itu akibat daripada kurangnya ilmu tauhid, kurangnya pengenalan kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kesalahan yang dulu dapat berubah dengan berkat kita membaca kitab ini. Kepada pembaca hamba minta maaf, dan kalau ada salah tolong perbaikilah dengan hati yang bersih. Bila ada salah Jasidin di kitab ini, tolong bujurakan. Membujurakannya pun pakai hati, jangan dihujat. Ini kan kita kebanyakan bila mau tuan guru tak salah, menghujatnya berhimmat menyambati. Itu ngarannya hati kita rigat.
Makanya hati-hati pian, apalagi kelas-kelasnya tuan guru, habaib, kiai. Hati-hati, kita hendak memberikan komentar yang sifatnya pakai hati barasih, bukan pakai hati rigat mengomentari orang. Rahimahullahum ra'an ra'a aiban fasatarahu. Semoga Allah merahmati akan dia, akan seseorang yang melihat aib kemudian ia menutupiakan. Bila kita tuh ketujuh menutupiakan aib orang, maka insya Allah Tuhan pun menutupi aib kita. Sebaliknya bila kita ketujuh babu bongkar aib orang, ketujuh mengorek-ngorek, maka Allah Ta'ala pun macam mengorek-ngorek juga karena kesalahan seorang. Ilmu tasawuf garis miring ilmul batin atau ilmu hati. Hati adalah sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, karena hati ini adalah raja dari seluruh rakyat. Rakyat itu anggota badan kita, mulai kepala sampai batis, ini rakyat. Di dalamnya ada seikung raja, nama pemerintah, yaitu hati kita. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tatkala hati kedudukannya bagi badan seperti raja yang berkuasa mengatur pasukannya, semua pergerakannya berasal dari perintahnya. Hati ini jadi raja, maka berataan anggota badan, anggota tubuh itu bergerak karena perintah hati. Si hati ini menyuruh tangan lalu bergerak, si hati menyuruh batis lalu bergerak, si hati menyuruh lalu mata melihat. Ini berataan datangnya dari hati. Dan sang raja menggerakkan sesuai dengan kehendaknya, maka si hati ini menggerakkan sesuai lawan kehendaknya. Maka semua anggota badan di bawah pengaturan hati dan kekuasaannya. Dan hati inilah menghasilkan kelurusan atau penyimpangan. Hati inilah sumber utama. Apakah orang ini lurus, apakah orang ini menyimpang, andakannya di hati ini berada. Badan mengikuti tekad kuat hati. Bila hati ini menyuruh, anggota badan langsung bergerak, atau mengikuti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hati. Jar hati jangan, ini kada bergerak. Oleh Nabi SAW, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat, atau bisa juga idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Ingatlah kata Nabi bahwasanya di dalam badan ada segumpal daging. Apabila ia baik maka akan baik seluruh badannya, dan apabila rusak seluruh badannya. Perhatikanlah bahwa ia adalah hati. Hati nang diandaki Tuhan di dalam awak kita ini, bilanya baik seikungan awak, bilanya kada baik seikungan awak. Inilah hati kita. Makanya tugas kita nih memberasihi hati. Orang jadi wali amun rajin manhajud aja itu terlalu gampang jadi wali. Orang jadi wali kalau kebanyakan zikir aja itu masih terlalu gampang. Tapi orang diangkat Tuhan jadi wali lantaran berisi hati barasih. Hati barasih ini salamatus sadr. Hatinya nih salamat, hatinya nih bersih, aman daripada penyakit-penyakit hati. Ini nama Allah, inya lakas naik derajat di hadapan Allah. Bahkan di hari kiamat yang disebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat harta lawan anak kada manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Tuhan dengan qalbun salim. Qalbun salim, hatinya tuh selamat. Dan definisi atau arti qalbun salim itu ulama macam-macam. Sampai ada yang mengartikan qalbun salim itu artinya dalam hati orang ini sedikit pun kadada bakahandak orang lain itu kena kejahatan. Misalnya orang jahat lawan inya tetap berbuat baik lawan orang jahat.
Misalnya orang menyakitinya, inya tetap mendoakan orang ini mudahan baik. Itu makna qalbun salim. Jauh banget lo kolan kita leh. Jauh. Kita ini jahati orang lo macam-macam doa. Dah mulai orang menjahati mulai dah dehen badulet, dehen katulahan. Tahun aku lagi jah. Biar tak katulahan. Ya amto jah kada luput je montok orang pirot ni bocap aja. Model gaya nang jadi wali je potongan lah. Ini bang kita nih ketujuh benar kakak itu. Mudah-mudahan Tuhan bersihi hati kita lah. Iya kada kawapian hati ini alih benar urusannya. Hati adalah raja dari seluruh anggota badan itu. Taat terhadap perintah hati, siap menerima petunjuk hati. Tidaklah lurus suatu amal sehingga amal tersebut berasal dari tujuan dan niat hati. Dan hati ini bertanggung jawab atas seluruh amalan badan. Serta hati ini pandangan Allah. Hati merupakan tempat asal usul timbulnya niat nang lurus. Bila kita beribadat memerlukan niat kita tuh baik apa kada berataan munculnya dari hati kita. Bila hati itu rigat ya tidak, niatnya tuh kada bujur toh. Bapak jurang ke majelis supan wan mintuha pang ada lo terpaksa datang ke majelis kada datang tulak ke majelis dia mintuha minta bawa paksa ke majelis niat membawa mintuha wara padahal dalam hatinya hendaklah ke majelis kada. Mapa jurang tolak ke majelis hendak berjualan, tolak ke majelis hendak berjualan misalnya karena di majelis orang banyak lah hendak berjualan jadi kada ada niat nak mengaji hendak berjualan ke majelis mun sesambilan bang ada apa sesambilan artinya aku ni niat pertama belajar sambil mengikuti kitab sambil baurak dagangan artinya sambil menyelam minum air ada aja hitungannya ada ini kada dasar niat berdagang wara orang babacaan kada mendengari orang beramalan kada saut mau umpati itu kan niatnya udah luput. Ada juga nang ke majelis anak calon pembakal ada juga pas sudah nak mencalon hanya ke majelis lagi kada ada calon kada suah jajak majelis bayar sudah nang hendak calon lo ada yang cungkong nah pas 2 minggu lagi pemilihan lo ada yang cungkong kan ini berarti niatnya maipek lan masyarakat artinya nampayakan muhakoni ahlul majlis. Allah alam lah tergantung niat punya orang bujur-bujur hendak mengaji itu imbah nang sebelum jadi pembekal mengaji udah jadi pembekal tetap mengaji itu orang niat bujur nih bila udah hendak mencalon hanya kacangulan di majelis bila kada dah nak calon hilangan orangnya pada majelis nah ada apa gitu kan orang bungul gitu kawan nyimpulakan gitu kada guru ajar anu rarajin kada sampat itu wayahnya na sampat oh iya kah bisa pulang leh membahas ulang dan niat bujurakan ke majelis apa aku ke majelis hendak menambahi ilmu aku ke majelis hendak menghilangkan kebodohan aku ke majelis hendak mencari berkah aku ke majelis hendak mencari ampunan dosa itu niatakan baik-baik itu mulai hati itu sumbernya. Dan hati ini kata beliau merupakan tumpuan pandangan Allah. Di sini ianya Tuhan memandang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayatnya lain-lain lah. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan badan engkau, tetapi memandang kepada hati dan amal engkau. Itu nanti itihi Tuhan. Tuhan kadang itihi muhanya biar muha pemburuknya, muha penjeleknya. Tapi orang nih hati bagus.